Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin ala imamil muttaqin wa qaidil mujahidin Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Asbahna wa asbahal mulkulillah walhamdulillah ila syarikalah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatibillah, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi, kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat ya, di situasi kondisi pandemi ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah mencurahkan kasih sayangnya kepada kita, sehingga kita senantiasa belajar dengan keadaan yang nyaman. Baik ikhwati billah, kita buka saja agenda ini terlebih dahulu dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mari kita sama-sama untuk berdoa supaya nanti ilmu yang kita dapatkan itu akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemanfaatan ilmu yang nantinya tentunya kita akan dapatkan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wajidna ilma. Baik ya fillah semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang translasi. Nah, fillah, ada yang tahu apa yang disebut dengan translasi ya? Nah, jadi fillah, translasi itu adalah sebuah pergeseran suatu titik atau benda pada koordinat kartesius, itu yang disebut dengan translasi. Sekarang bagaimana bentuk umum ya dari translasi itu sendiri? Nah, maka bentuk umum translasi itu seperti yang teman-teman lihat ya, bahwa Px, Y, di mana Px, Y ini adalah titik awal, koordinat titik awal ya. Ditranslasikan dengan A dan B, yang ditranslasikan dengan A dan B maka menghasilkan P aksen. Nah, P aksen ini akan menjadi bentuknya adalah X ditambah A ya, koma Y ditambah B ya. Jadi ini adalah bentuk umum dari translasi. Sekali lagi bahwa bentuk umum translasi itu adalah Px, Y ditranslasikan dengan A dan B ya, maka akan menghasilkan P aksen ya, hasil geserannya itu. Nah, P aksennya itu adalah X tambah A, Y ditambah B. Baik, berikutnya kita supaya bisa lebih paham tentang translasi ini, kita ke contoh ya. Kita berikan satu contoh translasi. Titik A ya, titik A berada pada koordinat 4,6. Nah, titik A berada pada koordinat 4,6. Tentukan koordinat A aksen jika ditranslasikan dengan 2 dan negatif 2 ya. Jadi titik A berada pada koordinat 4,6. Kemudian tentukan A aksennya jika ditranslasikan dengan 2 dan negatif 2. Nah, bagaimana kita menyelesaikannya? Teman-teman, untuk menyelesaikannya ada 2 ya. Yang pertama bisa kita dengan menggunakan rumus umum tadi, bentuk umum tadi. Dan yang kedua dengan menggambar menggunakan koordinat kartesius. Nah, kita coba dengan menggambar terlebih dahulu. Bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini? Yang pertama teman-teman, kita buat satu titik koordinat yang tadi kita ketahui di soal. Koordinat kita buat titik 4,6 ya. Kita buat 4,6 berarti ada di kuadran 1 ya, sama-sama positif. 4,6 berarti titiknya di sebelah sana. Untuk positif dia ke kanan. Nah, untuk X ya dia ke kanan, kalau untuk negatif dia ke kiri. Nah, kemudian bagaimana cara menggambarnya? Nah, dari titik tadi 4,6 tadi, kita lihat ditranslasikannya, yang pertama X-nya adalah, A-nya adalah 2. Nah, berarti dia bergeser 2 arah ke kanan. Ya, ke kanan. Berarti dia 2 arah, 1, 2. Berarti dia ada di titik 6. Titik ke-6 ya. Kemudian negatif 2. Nah, kalau negatif 2 berarti apakah ke atas atau ke bawah? Ke bawah ya, karena negatif. Dia turun ke bawah, 1, 2 ya. Sehingga nanti didapatkan titik A aksennya itu adalah 6,4. Masih ada di kuadran 1. Nah, bagaimana kalau kita mengerjakan dengan bentuk umum tadi? Nah, kalau kita mengerjakan dengan bentuk umum tadi, rumusnya P, X, Y ditranslasikan dengan A, A, B ya,
maka P aksennya itu adalah X tambah A, Y ditambah B. Ya. Nah, kita tinggal ganti saja ya X, Y-nya dengan 4,6. Berarti X-nya 4, Y-nya 6. Ya. Kemudian A-nya 2, B-nya negatif 2. Nah, kita tinggal ganti saja. Ya. Jadi P 4,6 ditransaksikan dengan 2 negatif 2, maka nanti P aksennya itu adalah X ditambah A. X-nya adalah 4 ditambah 2 berarti 6. Ya, P aksennya berarti yang pertama 6, kemudian Y ditambah B. Y-nya adalah 6 ditambah negatif 2. Berarti 6 dikurang 2 sama dengan 4. Nah, jadi titiknya ada di 6,4. Bagaimana, Pak? Nah, kalau belum ngerti kita akan lanjut ke contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini tentukan hasil translasi dari titik P negatif 4,5 ya, bila ditranslasikan dengan negatif 3 dan negatif 5. Nah, ini sama ya, pertanyaannya adalah berarti kita akan mencari P aksen ya. Titik awalnya adalah negatif 4,5. Kemudian ditranslasikan dengan negatif 3 dan negatif 5. Nah, kita berarti kalau dengan koordinat kartesius kita cari dulu di mana negatif 4,5. Negatif 4,5 berarti dia ada di kuadran 2 ya. Negatif 4,5 ada di kuadran 2. Nah, setelah kita menemukan titiknya, kemudian kita lihat translasinya ya. Translasi A-nya adalah negatif 3, berarti dia bergeser ke kiri sebanyak 3 kali ya. Dari negatif 4 bergeser ke kiri sebanyak 3 kali, berarti dia posisinya di negatif 7 ya. Kemudian dari masih titik tersebut ya di 7 tadi itu Y-nya berapa? Y-nya negatif 5, berarti turun ke bawah sebanyak 5. Nah, dari titik hasil pergeseran tadi itu turun selama sebanyak 5 kali ke bawah ya, karena negatif 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti dia tepat berada di sumbu X. Ya. Nah, maka titiknya itu adalah berarti dia negatif 7,0. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan bentuk umum sama ya, kita X, Y-nya dan A, B-nya kita ubah saja ya. Maka P, X, Y ya, X-nya adalah negatif 4 dan Y-nya adalah 5 ya. Berarti P negatif 4,5 ditranslasikan dengan negatif 3 dan negatif 5, maka X ditambah A. Negatif 4 ditambah A, A-nya adalah negatif 3 berarti negatif 7. Kemudian Y-nya adalah negatif 5 ditambah dengan 5 berarti dia 0. Nah, maka posisi P aksennya itu ada di negatif 7,0. Bagaimana, paham? Baik, kalau masih belum paham, kita akan berikan satu contoh lagi. Ya. Hasil translasi titik P oleh negatif 3 dan 2 adalah 2, negatif 3. Nah, ini berarti dia P aksennya sudah diketahui. Ya, P aksennya sudah diketahui. Tentukan koordinat titik P. Koordinat titik awalnya bagaimana? Sama ya teman-teman, bagaimana kita mengerjakan yang sudah diketahui hasilnya, ataupun P aksennya dan translasinya, maka kita ditanya titik awalnya. Sama ya. Kita coba dengan menggunakan bentuk umum ya. Karena tadi bentuk umumnya adalah P, X, Y ditranslasikan A dan B, menghasilkan P aksen X tambah A, Y ditambah B. Nah, kita lihat ya bahwa X ditambah A itu berarti X-nya tetap dan A-nya kita ganti dengan negatif 3. Maka Y-nya adalah 2. Berarti X tambah negatif 3 sama dengan 2. Negatif 3-nya kita pindah ke sebelah kanan, ya, sehingga yang tadinya negatif menjadi positif. Maka X sama dengan 2 ditambah 3. Maka X adalah sama dengan 5. Ya. Kemudian Y-nya belum diketahui, kan ditanyakan Y ditambah B. B-nya sudah diketahui adalah 2. Berarti Y tambah 2 sama dengan 3. Nah, Y sama dengan positif 2-nya kita pindah ke kanan, berarti jadi negatif 2. Y sama dengan negatif 3 dikurang 2. Maka Y sama dengan negatif 5. Maka koordinat titik awalnya P-nya itu adalah 5, negatif 5. Paham? Nah, akan ke latihan. Ya. Latihannya seperti ini, teman-teman. Silahkan kalau kalian ingin menjawab, boleh di komentar ya.
Terima kasih teman-teman. Itu saja mungkin yang kakak sampaikan, papa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya, khususnya bagi kita sebagai pribadi ya, dan tentunya umumnya bagi semua masyarakat ya. Mudah-mudahan ilmu kita yang kita dapatkan itu bermanfaat. Kita tutup sama-sama teman-teman dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.